sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai kajian geohistori perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-9 hingga ke-10 Masehi. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas kasih dan karunia-Nya, kita dari kelompok 7 dapat menyelesaikan video pembelajaran kali ini. Kepada pihak-pihak yang telah mendukung kami dan membantu kami, terima kasih kami ucapkan, terutama kepada Bapak Blasius Suprapta yang telah membimbing kami dalam kajian geohistori kali ini, serta teman-teman dari Offering Day Pendidikan Sejarah 2018 yang terus mensupport kami dalam pembuatan video. Video ini nantinya akan dijelaskan oleh 3 pemateri, yang fotonya tadi kalian sudah lihat pada bagian awal video ya. Nah, ayo kita bersama-sama berkenalan dengan 3 pemateri kita pada hari ini. Yang pertama, saya sendiri Julisa Ratna Ardianti dari Pendidikan Sejarah Offering Day 2018, salah satu pemateri dalam geohistori perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septi Ardiani dari Pendidikan Sejarah Offering Day 2018 Universitas Negeri Malang yang akan menjadi salah satu pemateri dari geohistori perpindahan kerajaan Mataram kuno. Halo teman-teman, saya Hilmi Novan Eldiansyah dari Pendidikan Sejarah Offering Day 2018. Di sini saya sebagai salah satu pemateri dari materi geohistori perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad 9-10 Masehi. Nah, kembali lagi bersama saya Julisa Ratna Ardianti. Sebelum kita bersama-sama masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari geohistori perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Bisa dilihat pada tampilan yang ada di samping, ada 4 poin dari latar belakang. Poin yang pertama, peranan geohistori. Geohistori di sini memiliki peran sebagai ilmu yang menyelidiki, membahas peranan alam dalam sejarah. Dalam mengkaji suatu peristiwa sejarah, tak dapat dilepaskan bahwa sejarah sendiri bisa dikaitkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Salah satu ilmu sosial lain yang dapat digunakan dalam membantu menganalisis suatu peristiwa sejarah adalah geografi. Ilmu bantu antara sejarah dengan geografi kita sebut dengan nama geohistori. Yang kedua, periode mengenai perpindahan kerajaan Mataram kuno ini dapat kita bagi menjadi 2 masa, yaitu periode pertama yang berpusat di Jawa Tengah, mulai dari pemerintahan Raja Sanjaya hingga Rakai Sumba atau Pangjaya Dyahwawa, serta periode yang kedua yang berpusat di Jawa Timur, mulai dari masa pemerintahan Raja Empu Sindok hingga Airlangga. Selanjutnya, poin yang ketiga, kajian perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dapat ditinjau melalui sudut pandang ekonomi, khususnya mengenai perdagangan dan alam. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan lebih fokus kepada pengaruh lingkungan alam terhadap perpindahan ini. Dan poin yang terakhir, poin yang keempat, perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ditinjau dari segi geohistori. Kita akan membahas dari sisi geohistori mengapa kok terjadi perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Selanjutnya mengenai rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama, bagaimana letak geografis dari pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Yang kedua, bagaimana hubungan antara bencana alam dengan perpindahan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Yang ketiga, bagaimana letak geografis dari pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Dan rumusan masalah yang keempat, bagaimana sebaran peninggalan budaya dari kerajaan Mataram kuno berupa candi pada bentang geografis. Selanjutnya, kita akan masuk ke paparan kajian teori yang digunakan dalam menganalisis perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, jadi ada 7 unsur kebudayaan. Kita mengambil dari menurut Profesor Dr. Kuncharaningrat. Beliau menyatakan bahwa terdapat 7 unsur kebudayaan yang bisa kalian lihat pada di samping. Nah, yang pertama
Ada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan yang terakhir adalah kesenian. Kami menggunakan teori kebudayaan sistem religi, di mana akan dikaji perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dengan menggunakan sudut pandang sistem religi yang ada pada masa tersebut. Selanjutnya adalah teori peradaban. Teori ini meliputi 4 aspek dimensi. Yang pertama ada dimensi kebentukan yang terdiri dari bahasa, rasisme, agama, dan juga ideologi kemasyarakatan. Yang kedua ada dimensi keruangan terkait adanya skala makro dan juga skala mikro. Dan yang ketiga ada dimensi waktu yang terdiri dari umur atau siklus dari lahirnya sebuah peradaban. Yang keempat ada dimensi struktural yang terkait dengan aspek politik, ekonomi, dan juga agama. Kelompok kami memilih menggunakan dimensi keruangan terkait adanya skala mikro yang menjadi titik fokus dari adanya perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-9 hingga ke-10 Masehi. Selanjutnya adalah teori geohistori. Teori geohistori memiliki 6 model, yaitu yang pertama determinasi lingkungan, yang kedua posibilisme lingkungan, yang ketiga ada ekologi kebudayaan, yang keempat ada model ekosistem, yang kelima ada model aktor, dan yang keenam ada model multisistem. Nah, kelompok kami memilih menggunakan metode determinasi lingkungan yang berkaitan dengan topografi dan juga kondisi geografis yang menjadi salah satu penyebab adanya perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-9 hingga ke-10 Masehi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di mana pusat pemerintahan dari Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah. Pada peta ini menjelaskan bahwa Kerajaan Mataram kuno berada di daerah Kedu di sekitar daerah Prambanan. Raja Sanjaya membangun istana di daerah Pohpitu yang dinamai sebagai Kerajaan Mataram kuno. Informasi tersebut berdasarkan sumber Prasasti Canggal yang menjelaskan bahwa ada pendirian Lingga-Siwa sebagai tanda kemenangan Raja Sanjaya di daerah Medang atau Medang Kamulan. Medang diduga kuat sebagai ibu kota kerajaan Mataram kuno karena dari Prasasti Canggal menyebutkan bahwa ada nama Medang I Bumi Mataram. Mungkin dari kerajaan Mataram kuno itu memiliki ibu kota di daerah Medang. Lalu selanjutnya bagaimana hubungan antara bencana alam dengan perpindahan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur? Hubungan antara bencana alam dengan perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dapat dicermati pada peta yang ditampilkan, bahwa teori determinasi lingkungan menyatakan bahwa lingkungan fisik atau alam dapat menentukan bagaimana pola perilaku aktivitas manusia. Suatu wilayah mempunyai karakteristik baik dari keadaan lingkungan, cuaca, iklim, ataupun angin. Teori determinasi dapat menjelaskan bagaimana lingkungan dapat memberikan pengaruh bagi terjadinya perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Hal ini dapat dicermati dari terjadinya bencana alam, yaitu letusan Gunung Merapi pada tahun 1006 yang membawa kerusakan bagi ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah, sehingga Bu Sindok sebagai penguasa harus memindahkan letak kerajaan tersebut dari daerah Medang ke daerah yang dianggap aman, yaitu ke daerah Tamlang, Jawa Timur. Lalu dalam peta tersebut, bencana alam letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 1006 sangat dahsyat. Gunung Merapi ini menyebabkan sebagian besar puncaknya hilang dan terjadi pergeseran lapisan tanah ke arah barat daya. Arah letusannya pun selalu mengarah ke arah barat hingga barat daya. Letusan itu disertai dengan adanya gempa, banjir, lahar, hujan abu, dan batu-batuan yang sangat besar. Letusan Gunung Merapi yang dahsyat tersebut menyebabkan
adanya kerusakan pada ibu kota kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah yang akhirnya memaksa perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke daerah Jawa Timur itu tadi oleh penguasanya yaitu Mpu Sindok. Gunung ini sangat berbahaya karena menurut catatan modern, gunung ini mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali. Selain itu, Merapi juga dikelilingi oleh permukiman yang sangat padat. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Letusan Gunung Merapi yang dapat tercatat dalam sejarah dimulai dari tahun ini adalah masa di mana banyak kerajaan-kerajaan tersebar di seluruh Indonesia. Letusan pada tahun itu membuat seluruh bagian tengah Pulau Jawa diselubungi abu. Letusan tersebutlah yang menyebabkan pusat kerajaan Medang atau Mataram kuno harus berpindah ke Jawa Timur. Lalu yang selanjutnya adalah di mana pusat pemerintahan dari kerajaan Mataram kuno di periode Jawa Timur. Ibu kota yang sempat berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur merupakan akibat dari letusan Gunung Merapi. Dapat dicermati pada peta bahwa kerajaan Mataram kuno yang telah mengalami perpindahan pemerintahan dari Jawa Tengah ke daerah Tamlang, Jawa Timur. Lalu ibu kota tersebut sempat berpindah di daerah Watugaluh menurut informasi dari Prasasti Ajuk Ladang dan Prasasti Paradah II. Berpindahnya kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur ini juga salah satu faktor yaitu menghindarkan dari serangan musuh yang berada di barat. Lalu ada faktor ekonomi juga, yaitu mempengaruhi karena adanya wilayah Jawa Timur terdapat 2 sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo serta Sungai Brantas sebagai akses perekonomian yang pada saat itu didatangi oleh kapal-kapal dari para pedagang. Pembahasan selanjutnya terkait mengenai adanya persebaran hasil kebudayaan yang terdapat beberapa prasasti dan juga candi yang menjadi bukti bahwa adanya perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-9 hingga ke-10 Masehi. Yang pertama ada Candi Sambisari. Candi ini menjadi bukti adanya perpindahan kerajaan Mataram kuno yang diakibatkan oleh adanya letusan gunung berapi. Yang kedua yaitu ada Candi Kimpulan. Candi ini memiliki hubungan dengan adanya perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Yang ketiga ada Candi Kedulan. Candi ini diperkirakan sebagai candi terakhir sebelum kerajaan Mataram pindah ke wilayah Jawa Timur. Selanjutnya ada beberapa prasasti yang menjadi bukti adanya perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Yang pertama ada Prasasti Siwakraha. Prasasti ini menjelaskan mengenai peperangan yang terjadi antara Rakai Piketan dengan Balaputra yang memperebutkan tahta Medang Mataram kuno. Yang kedua ada Prasasti Canggal. Prasasti ini ditemukan di halaman percandian di atas Gunung Wukir, Kecamatan Salam, Magelang, dan sebagai salah satu sarana legitimasi Sanjaya terhadap tahta kerajaan Mataram kuno. Yang ketiga ada Prasasti Mantiasih. Prasasti ini ditemukan di Kampung Matesih, Magelang Utara dan memiliki angka tahun sekitar 907 Masehi. Prasasti ini juga terdapat pernyataan terkait adanya silsilah 9 kerajaan yang berkuasa di kerajaan Mataram kuno pada waktu itu. Yang selanjutnya ada Prasasti Sangguran. Prasasti ini merupakan prasasti Mataram kuno terakhir yang ditemukan sebelum dipindahkannya kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Selanjutnya ada Prasasti Turian. Prasasti ini terletak di Desa Tanggung, Kecamatan Turen, dan terdapat pada pinggiran Sungai Jaruman. Nah, selanjutnya ada Prasasti Ancuk Ladang. Prasasti ini diperkirakan berasal dari tahun 937 Masehi atau 859 Saka dan dibuat atas perintah dari Mpu Sindok. Dan yang terakhir ada Prasasti Paradah II.
Prasasti ini memperingati bahwa terdapat atau adanya berdirinya wangsa baru, yaitu wangsa Isyana. Berikut merupakan bagian kesimpulan dari Kerajaan Mataram kuno yang berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Perpindahan tersebut disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada kondisi geografis dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang pada saat itu di daerah Jawa Tengah Kerajaan Mataram kuno tersebut sangat mengalami kemunduran dan mendapat banyak serangan dari musuh. Lalu yang kedua ada di daerah Jawa Timur pun daerahnya begitu subur dan mengalami kemajuan dari sektor ekonomi. Maka pada saat itu pun Kerajaan Mataram kuno yang berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur merasa beruntung memindahkan ibu kotanya ke Jawa Timur. Faktor kedua yaitu adanya hubungan dari bencana alam letusan Gunung Merapi dengan perpindahan ibu kota dari Kerajaan Mataram kuno. Karena dari letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat itu merusak ibu kota dari Kerajaan Mataram kuno tersebut. Akhirnya ya dipindahkan ke daerah Jawa Timur yang lebih aman. Lalu ada letusan Gunung Merapi pada tahun 1006 yang sangat dahsyat, dianggap sebagai pralaya atau kehancuran dunia dan merusak kerajaan Mataram kuno yang ada di daerah Jawa Tengah serta pemukiman warga yang berada di sekitar kerajaan tersebut. Lalu terdapat hubungan antara lingkungan alam dan alasan perpindahan ibu kota Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, sehingga dipindahkan ke daerah baru yang lebih aman, yaitu di daerah Jawa Timur yang berada di daerah Tamblang. Lalu ada penutup. Berdasarkan paparan data dan pembahasan mengenai kondisi geografis pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, hubungan antara bencana alam dengan perpindahan di ibu kota kerajaan dan kondisi letak geografis pusat mengenai geohistorik perpindahan Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad 9 sampai 10 Masehi. Pada proses analisis ini menggunakan teori determinisme lingkungan yang kemudian dihubungkan dengan hasil studi pustaka terkait kondisi geografi Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta hubungan adanya letusan Gunung Merapi sebagai bencana alam yang turut berguna untuk bahan menganalisis berdasarkan kajian geohistorik.